Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas materi perkembangan pengaruh Barat pada masa kolonial. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dilatar belakangi oleh yang pertama, jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani tahun 1453. Sebelumnya, bangsa Eropa mendapatkan rempah-rempah dari Indonesia melalui para pedagang Persia, India, dan Arab. Pedagang tersebut membawa rempah-rempah dari Indonesia menuju pelabuhan Laut Tengah seperti Iskandariah dan Konstantinopel. Dari pelabuhan inilah bangsa Eropa membeli rempah-rempah dan menjualnya kembali di pasar Eropa. Akan tetapi, setelah terjadi perang salib, setelah Konstantinopel dikuasai oleh Turki Utsmani, terjadi perubahan yang cukup besar. Bangsa Eropa ini menjadi kesulitan mendapatkan rempah-rempah di Laut Tengah, sehingga rempah-rempah menjadi barang yang langka di Eropa dan harganya pun cukup mahal. Dari situlah mendorong bangsa Eropa untuk mencari sendiri daerah yang menghasilkan rempah-rempah. Yang kedua, adanya penemu Kopernikus yang menyatakan bahwa ini bulat. Karena adanya teori yang menyatakan bumi ini bulat, sehingga mendorong bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan samudra untuk membuktikannya apakah benar. Yang ketiga, kisah perjalanan Marco Polo, yaitu kembalinya Marco Polo dari dunia timur. Yang keempat, adanya perkembangan ilmu pengetahuan seperti ditemukannya kompas, navigasi, peta, dan peralatan pelayaran yang memberikan kemudahan bagi bangsa Eropa dalam melakukan penjelajahan samudra. Yang kelima, adanya ambisi 3G atau Gold, Glory, dan Gospel. Gold ini artinya mencari kekayaan, Glory mendapatkan kejayaan, dan Gospel menyebarkan agama Kristen. Berikut ini ada rute penjelajahan samudra bangsa Eropa. Bisa diperhatikan ada rute dari bangsa Belanda, Spanyol, Inggris, dan Portugis. Kedatangan bangsa-bangsa tersebut ke Indonesia ini memiliki tujuan. Yang pertama, sebelum adanya revolusi industri, tujuan mereka datang ke Indonesia adalah 3G atau Gold, Glory, dan Gospel, yaitu mencari kekayaan, mendapatkan kejayaan, dan menyebarkan agama Kristen. Setelah terjadi revolusi industri, tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia ini adalah untuk kemajuan ekonomi, yaitu mencari daerah baru untuk memasarkan hasil industri. Bangsa-bangsa Eropa yang pernah datang ke Indonesia dengan tokoh-tokohnya, yang pertama ada Portugis. Tokohnya Bartolomeus Dias yang berhasil menemukan Tanjung Harapan. Kemudian ada Vasco da Gama yang berhasil mendarat di Kalkuta, India. Ada Alfonso de Albuquerque yang berhasil merebut dan mendarat di Malaka. Kemudian ada Francisco Xaverius yang aktif menyebarkan agama Kristen ke India. Yang kedua ada bangsa Spanyol dengan tokohnya Christopher Columbus, seorang tokoh yang berhasil menemukan benua Amerika. Kemudian ada Magellan dan Juan Sebastian Elcano, yaitu tokoh yang berhasil mengelilingi dunia. Kemudian ada Belanda dengan tokohnya Barents yang belayar dari kutub utara. Kemudian Abel J. Tasman, penemu Pulau Tasman. Cornelis de Houtman yang berhasil sampai di Pelabuhan Banten. Dan William James yang berhasil mendarat di Teluk Carpentaria, Australia. Kemudian ada Inggris dengan tokohnya Sir Francis Drake yang berhasil mengelilingi dunia setelah Magellan. William Dampier berhasil mendarat di barat benua Australia. Kemudian James Cook yang berhasil mendarat di pantai timur benua Australia, dan Mate Flinders yang berhasil mengelilingi benua Australia. Munculnya kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia itu diawali dengan pendudukan bangsa Portugis di Maluku tahun 1511. Bangsa Portugis di Maluku melakukan monopoli perdagangan kepada masyarakat sekitar dengan membeli rempah-rempah dengan harga yang murah. Kemudian mereka juga, bangsa Portugis ini aktif menyebarkan agama Kristen. Karena bangsa Portugis membeli rempah-rempah dengan harga yang murah menimbulkan kemarahan dari rakyat Ternate. Kemudian disusul kedatangan dari bangsa Spanyol ke Maluku, tepatnya di Tidore.
karena sebelumnya rakyat Maluku ini sudah berselisih dengan bangsa Portugis, sehingga kedatangan bangsa Spanyol disambut baik oleh masyarakat di Maluku, tepatnya di Ternate. Karena disambut baik, kemudian banyak bermunculan para orang-orang Eropa yang kemudian datang ke Maluku untuk berdagang. Nah, selanjutnya ada kekuasaan bangsa Belanda. Ketika Belanda berkuasa di Indonesia ini, untuk mendapatkan rempah-rempah, Indonesia membentuk kongsi dagang yang namanya VOC. Kongsi dagang milik Belanda ini dibentuk untuk melindungi perdagangan rempah-rempah. Selain itu juga supaya sesama pedagang dari bangsa Belanda ini tidak saling berselisih. Akan tetapi dalam perkembangannya VOC ini mengalami kemunduran, yang salah satunya disebabkan oleh kas milik VOC yang habis untuk peperangan, seperti perang melawan Hasanuddin di Goa. Selain itu juga banyak sekali penguasa VOC yang melakukan korupsi dan pembayaran dividen keuntungan mengalami penurunan. Selain itu juga banyak sekali gaji yang harus dibayarkan karena kekuasaan yang luas. Nah, pada materi ini Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak supaya anak-anak menganalisis dan mencari rute perjalanan dari bangsa Portugis, Spanyol, dan Inggris beserta tokohnya. Kalian analisis dan kalian tulis di buku tugas. Nah, pertemuan hari ini cukup ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.